Warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya kira-kira? Waalaikumsalam. Jelas, Pak. Jelas. Apa kabar Bapak Ibu para ASN di Dinas Perindustrian? Ini yang saya kenal ada Pak Sino Haji. Apa kabar Pak Sino Haji? Baikri. Labuan Batu belum ketemu ya Pak. Kemarin dengan Bu Evi ya, dan dari Serdang juga sudah ketemu, dan Bu Evi juga. Iya Pak. Oke, baik Bapak Ibu, kita hari ini sebenarnya enaknya bukan training atau sosial, tapi lebih sharing and discussion kali Pak ya. Jadi kita bisa sharing dan berdiskusi tentang apa itu RPIK atau istilah kami executive briefing Pak. Jadi executive briefing ini ringkas. Jadi bagaimana kita mengemas sebuah materi menjadi sebuah sharing session, dan nanti kita bisa berdiskusi Pak tentang apa itu topik kita hari ini, yaitu RPIK, Rencana Pengembangan Industri. Baik, perkenalkan Pak, sudah dikenalkan, nama saya Ahmad Tirmizi, bisa dipanggil Pak Izi, boleh. Nah, dan alhamdulillah juga saya saat ini sebagai Ketua Himpunan Alumni Teknik Industri Pak, USU, dan nanti HTUSU juga, Himpunan Teknik Industri, karena bicara industri Pak ya, rencana pembangunan industri. Nah, nanti juga dalam perencanaan atau pengembangan industri ini nanti kita bisa melibatkan juga dunia akademisi Pak nantinya, supaya lebih baik ya. Jadi kalau istilahnya sekarang konsep ABG ya Pak, akademisi, business and government. Nah, gitu ya. Nah, atau ada yang bilang juga ABCG, Akademi Business Community and Government. Community itu komunitas organisasi lain Pak misalnya. Baik, saya akan share tentang topik kita hari ini, yaitu tentang RPIK ya. Oke. Saya sampai jam berapa, Baby? Jam 10.30 ya? Saya nggak salah. Iya, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu. Jadi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten atau RPIK. Nah, jadi kalau kita bicara Bapak Ibu, bicara sesuatu itu harus punya rencana ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau hidup juga Pak ya, kita harus punya rencana. Saya mau ngapain ini jadi ASN? Apa yang mau saya cita-citakan? Atau anak kecil, waktu kita kecil, apa impiannya? Mau jadi dokter, menjadi gitu ya, pilot kan gitu ya, anak kecil ya. Itu padahal impiannya itu bisa 20, 30, 40 tahun Pak ya, Pak kita punya anak ya. Nah, jadi semuanya itu dimulai dari impian. Nah, supaya kita bisa sukses mencapai impian itu. Nah, begitu juga dengan industri. Kita bicara industri ini adalah sebuah hasil atau produk dari input yang diproses menjadi output atau produk ya, yang diinginkan pelanggan ya. Nah, yang diinginkan pelanggan sehingga pelanggan itu bisa puas terhadap produk kita. Nah, kalau kita bicara industri, ada memang industri manufaktur dan industri jasa ya Bapak Ibu ya. Tapi kita bicara di sini industri manufaktur. Nah, dan industri ini memang harus direncanakan Pak ya. Jadi impiannya kalau bicara RPIK kabupaten kota. Berarti kabupaten kota ini impiannya mau bagaimana sebenarnya produknya, kan itu Pak ya. Kita harus bermimpi Pak. Impian kita apa untuk menghasilkan produk-produk kita yang punya daya saing, begitu Pak ya. Bapak Ibu ya, punya daya saing yang baik. Jadi kalau produk kita unggul, secara otomatis industri-industri di kabupaten kota akan semakin kompetitif, gitu Pak ya. Akan semakin kompetitif, semakin meningkat industri-industrinya, semakin berkembang. Jadi harapannya Pak, kalau industri-industrinya berkembang berarti pengusahanya semakin sukses ya Pak, kan gitu ya.
Nah, pengusahanya semakin sukses dan pengusahanya sukses, ya ini latar belakang ya. Pengusahanya semakin sukses, berarti kesejahteraan pengusaha semakin meningkat. Apa pengusaha aja? Enggak juga ya. Kalau pengusahanya sukses, berarti industrinya kan semakin besar, semakin berkembang, berarti karyawannya akan semakin banyak yang bisa direkrut. Karyawannya akan semakin banyak yang direkrut, kemudian berarti lapangan kerja semakin terbuka. Bisnisnya semakin berkembang, industrinya berarti karyawan semakin banyak, berarti jabatan semakin naik Pak ya, SDM-nya, secara otomatis kesejahteraan Pak ya. Nah jadi intinya sasaran akhirnya memang dengan kita membangun industri ini harapannya kesejahteraan masyarakat semakin meningkat yang berdampak terhadap ekonomi Pak. Nah justru itu agar kesejahteraan masyarakat meningkat, kalau dilihat ya dari RIPIN Rencana Pembangunan Industri Nasional, bagaimana kita di sini bisa menghasilkan nilai tambah. Jadi sebenarnya kalau bicara RPIK ini nilai tambah ya Pak. Nah sebelumnya mungkin kalau di kabupaten, misalnya nih ada serta dari Deli Serdang sini, kemudian Sedang Bedagai, Tapteng dan sebagainya. Banyak yang kalau kita lihat ekspor, penjualan hanya bahan mentah gitu ya. Nah jual aja bahan mentah, lebih cepat. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat kalau itu diolah akan bisa membuat nilai tambah harganya. Nah, gitu Pak ya. Kalau Bapak jual CPO mungkin kita sekian ribu, tapi kalau jadi minyak goreng atau jadi mentega dan sebagainya akan menjadi berlipat-lipat, puluhan bahkan bisa ratusan kali lipat. Nah, jadi itulah alasannya kenapa pemerintah menyusun melakukan pembangunan industri dan harus terkonsep Pak, harus terencana. Ya seperti tadi ya, kalau kita hidup ini nggak terencana kan gawat Pak. Jadi misalnya Bapak Ibu ya pokoknya saya masuk ASN aja. Tapi kalau bisa terencana, wah saya dari masuk ASN nanti mau karirnya jadi ini, kemudian kuliah S2 supaya bisa jadi kadis misalnya Pak dan seterusnya. Nah semua itu harus terencana. Nah berdasarkan hal itulah dibuat RPIK Pak, mulai dari RIPIN. Itu Pak ya. Jadi kalau kita lihat untuk mempercepat pembangunan tadi ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga berperan lebih besar penciptaan nilai tambah. Nah, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Pak dan penyerapan tenaga kerja. Jadi Pak ya, ekonomi meningkat, tenaga kerja terserap dengan baik dan sejahtera. Harapannya itu Pak. Nah, ya di sini ada juga hadir Bu Ade ya, Bu Ade tim kami yang dari Batam. Nah, Bu Ade ini dulu kerja di industri Pak di Muka Kuning, di Philips dan di Astra ya. Nah, selama 20 tahun tim konsultan kami. Ya, seperti itu ya, di Batam itu bagus ya pembangunan industrinya dan sebagainya. Walaupun sekarang sudah agak menurun kompetisinya. Oke. Peningkatan pertumbuhan yang akan dicapai apabila permasalahan yang dihadapi ini dapat diatasi ya. Intinya Bapak Ibu, pasti kita sekarang sini punya masalah ya. Dinas-dinas perindustrian, perdagangan kabupaten kota melihat masalah. Gimana Pak kami mau berkembang industri kami Pak? Nah, gimana lemahnya daya saing, belum kuat dan belum pahamnya suku nasional, masih terkonsentrasinya kegiatan industri Pulau Jawa dulunya Pak ya. Mulai RPI RIPIN ya. Yang pertama itu dilihat dulunya puluhan beberapa 10 tahun lalu dia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kemudian bagaimana memecah itu supaya bisa ke daerah-daerah lain. Belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri. Nah, untuk itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pak. Di sini tentang era globalisasi, liberalisasi ekonomi, dan dengan melihat globalisasi dan liberalisasi ekonomi, kemudian perlunya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Nah ini tadi Pak, untuk penciptaan nilai tambah, ini latar belakangnya kenapa muncul undang-undang ini. Kemudian otonomi daerah perlu peningkatan peran dan kelibatan pemerintah secara langsung dalam pembangunan industri. Jadi Oke, ada yang lewat ya. Oke, urgensi pembangunan industri. Nah, jadi untuk itu kita fokusnya di sini, kita bangun industri yang kuat, mendaya gunakan sumber daya alam, Pak, secara optimal dan efisien. Kuncinya itu ya.
Jadi kita dalam membuat RPIK nanti, sumber daya alam kita apa ini yang mau kita yang menjadi prioritas supaya nilai tambahnya meningkat, rakyat sejahtera. Nah, justru itu kajian utamanya nanti Pak, sebenarnya kita harus mengacu ke produk unggulan daerah. Nah, produk unggulan daerah itu kan bisa jadi isinya ada sumber daya alam daerah. Nah, ini yang kami lihat kadang-kadang kajian awalnya dari situ dulu Pak. Apa produk unggulan daerah kita yang punya potensi untuk dikembangkan berikutnya. Setelah produk unggulan daerah ini, apa unggulan daerah? Bisa ikan, hasil pertanian, perkebunan, dan seterusnya, atau industri ya. Baru kemudian diolah lagi menjadi produk industri unggulan. Nah, lain lagi, industri unggulan berarti hasil industrinya, Pak. Kemudian, nah di Undang-Undang nomor 3 ini nanti bisa Bapak baca. Nanti di materi akan ada dikasih. Mungkin rata-rata sudah membaca ini ya. Tapi coba nanti dibahas lagi bahwa intinya kita pemerintah ingin mendorong kemajuan industri secara terencana, kemudian dalam menjalankan perekonomian nasional agar industri itu lebih cepat tumbuhnya, kemudian mendorong kemajuan sektor industri ke depan secara terencana Pak ya, saya katakan tadi ya, dan menjadi panduan bagi seluruh kepentingan Pak. Apakah itu Pak Bupati, Wali Kota, Bapeda untuk membangun industri di daerah-daerahnya nantinya berdasarkan arahan industri nasional. Nah, kemudian disusunlah yang namanya RIPIN, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Di mana di sini dilihat bahwa RIPIN ini dibuat untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, kesempatan berusaha bekerja, dan seterusnya. Nah, dan dibuat dalam masa waktu 20 tahun, Pak. Dan bisa ditinjau setiap 5 tahun. Jadi kalau kita sudah buat 20 tahun, di sini ada Tapteng ya. Dan dengan Tapteng sudah punya Ranperda, itu bisa ditinjau selama 5 tahun lagi. Karena arah kondisi eksternal internal itu berubah ya. Jadi mesti diupdate lagi supaya lebih baik. Kemudian apa itu RPIK? RPIP atau RPIK adalah turunan dari RIPIN, Pak. Jadi kalau kita lihat RIPIN itu rencana ini ya, RIPIN ya, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, diturunkan menjadi RPIP. Jadi RPIP itu Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Kemudian dari RPIP itu diturunkan menjadi RPIK. Tapi di sini RPIK itu pertama kali harus mengacu ke RIPIN dulu. Kadang-kadang RPIP misalnya agak kurang pas ya. Nah, tapi kita harus tetap referensi juga ke RPIP. Jadi kalau ada yang kurang sinkron dengan antara RIPIN dan RPIP, kita ngikutin RIPIN-nya, Pak. Nah, selama 20 tahun, kemudian nah, harapannya apa? Supaya bisa membayangkan kondisi industri daerahnya, apa yang ditempuh dalam mewujudkannya, dan kemudian meletakkan fondasi untuk 4 pimpinan daerah berikutnya. Maksudnya bahkan selama 20 tahun nih, Pak. Bapak Ibu, jadi bisa jadi 5 tahun pertama, bupati yang pertama, nanti dilanjutkan bupati yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi supaya arah itu fokus Pak ya ke visi misi industri di daerah tersebut. Coba kalau nggak ada RPIK Pak, RPIP ganti bupati, ganti kadis, berubah terus arahnya Pak. Maka ini harus dipertegas dengan rencana yang tepat di situ. Oke. Jadi RPIP atau RPIK merupakan salah satu pekerjaan yang paling berat. Nah, dilakukan pimpinan daerah saat ini karena akan dibuat 20 tahun ke depan, tapi bisa direvisi Pak ya, direview per 5 tahun sekali. Kemudian melibatkan banyak pemangku kepentingan, asosiasi, pelaku industri. Asosiasi ini apa Pak? Kadin, biasanya kita mengundang Kadin juga nanti untuk reviewnya, HIPMI, Apindo, dan sebagainya. Pelaku-pelaku industri, pengusaha-pengusaha, dinas-dinas lain, badan standarisasi, dan sekolah-sekolah dan sebagainya Pak. Jadi sebenarnya arahnya itu Pak, pembangunan ini semua sektor itu harus mengacu ke industri. Nah, kalau kita memang mau menjadi negara yang punya nilai tambah atau industri Pak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di sini yang di dinas perindustrian ini sebenarnya ini kalau saya lihat kalau pemerintah memang fokus ke nilai tambah kesejahteraan, industri ini harus dibangun. Jadi leading sektornya itu ya dinas perindustrian ini sebenarnya Pak. Nah, tapi yang saya lihat kebanyakan dinas perindustrian ini dilihat hanya, mohon maaf Pak, sebagai pelengkap, kadang-kadang yang nggak kurang diperhatikan gitu ya. Padahal sebenarnya
Ini motornya, nah, dinas industrial. Ya, tujuan akhirnya adalah rakyat lebih makmur. Saya katakan tadi. Apa guna RPIK? Dengan RPIK rakyat lebih makmur dan 20 tahun ke depan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu yang ikut acaranya mungkin bisa menjelaskan ke pimpinannya kepala daerah bahwa sangat penting Bapak Ibu. Karena kalau jelas rencana pembangunan industrinya, produk apa yang akan kita hasilkan selama 5-20 tahun ke depan, kita akan fokus sektor sumber daya alam apa yang harus ditingkatkan, hasil pertanian apa yang menjadi bahan baku industrinya, hasil perikanan apa yang harus ditingkatkan, dan sekolah-sekolah apa yang harus difokuskan untuk bisa membangun industri tadi. Nah, pengertian asas dan tujuan industri. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Nah, tapi nggak usah saya jelaskan lagi Pak ya, silahkan dibaca nanti materinya ini sudah saya jelaskan tadi. Ya, intinya bagaimana industri ini bisa kuat, tumbuh dan berkembang Pak, sehingga bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, ini kerangkanya Pak. Jadi kalau Bapak baca Undang-Undang Nomor 3, nah itu Pak ya. Kalau dilihat Undang-Undang tentang perindustrian tadi, kita lihat di sini tujuan pembangunan industri. Ini sama Pak ya. Negara kabupaten kota juga harapannya bisa mengacu kemari. Industri yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Mandiri, berdaya saing. Nah, daya saing ini Pak. Nah, justru itu untuk meningkatkan daya saing itu, kalau kami di PT KIMS Intrasindo Pak, itu ada membantu pabrik-pabrik ya. Jadi sekilas tentang KIMS Intrasindo 20 tahun yang lalu Pak, kita berdiri. Klien kami itu banyak industri Pak, banyak pabrik ya, termasuk Wilmar juga, dulu minyak goreng Sania di batubara. Kalau di kawasan industri Medan ada Growth Asia, kemudian juga Dino Mugi dan sebagainya, itu pabrik Pak. Kita banyak bantu industri dengan ISO 9001 Pak. ISO 9001 ini apa? Untuk peningkatan manajemen mutu. Nah, tujuannya apa? Untuk ini Pak, untuk meningkatkan daya saing. Nah, daya saing. Salah satu daya saing itu adalah produk itu harus bermutu. Agar bermutu harus punya sistem manajemen. Nah, itu nanti ada juga di RPIK Pak. Biasanya apakah ISO 22000 penguatannya dan seterusnya. Dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi kita harus peningkatan daya saing harus direncanakan bagaimana industri itu bisa meningkat atau customer fokus ya. Dan itulah muncul nanti Pak, supaya lebih fokus, muncul klasterisasi. Nah, klasterisasi produk, one village, one product, atau one kabupaten, one produk unggulan, kayak kira gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk memunculkan daya saing tadi, di peraturan itu dijelaskan apa saja instrumen pendukung, perizinan, penanaman modal, fasilitas industri. Jadi terkait Pak ya, DPMP-TISP, mesti kita kolaborasikan di sini. Kemudian instrumen pendukung, Komite Nasional Industri, pengawas pengendalian, sanksi. Dan kemudian penyelenggaraan urusan dari bidang perindustrian, kemudian RPI, RIPIN, muncul kebijakan industri nasional, muncul RPIP, dan RPIK. Setelah itu Pak, baru kita buat rencana kerja ya Pak, pembangunan industri. Jadi seperti Kota Medan, Pak Sino Haji, tahun lalu kita sudah dengan Pak Sino Haji membangun RPIK Kota Medan. Kemudian ditanya Pak Kadis Pak, waktu tahun lalu, tadi kita mau ngapain ini gitu kan. Nah, 5 tahun pertama dalam RPIK itu harus kita detailkan menjadi rencana kerja Pak. Tahun pertama mau ngapain, 5 tahun Pak ya. Menjadi ya kalau di pemerintahan Renstra itu jadi renja Pak ya, akhirnya semi renjanya Pak ya, rencana kerja itu apa? Apa yang mau kita buatkan ini tahun pertama. Dan saran kami, baik yang sudah seperti Tapeng yang sudah jadi RPIK-nya Pak, kan udah 20 tahun sama 20 tahun kan RPIK ini, direview Pak Renstranya. Rencana kerja ini dibuat kan 5 tahun pertama ini. Kita harus memasukkan rencana kerja kita itu dalam Renstra. Jadi Renstra ini nanti mengacu bagaimana kita membangun industri itu.
sesuai jangka panjangnya, Pak. Jadi Renstra kita itu kan salah satunya intinya salah satunya adalah menyusun perencanaan untuk rencana kerja pembangunan sistem. Jadi Renstra tetap harapannya bisa mengacu ke RPIK. Supaya jalan, Pak. Nah, setelah dalam Renstra baru nanti renjanya tahunan memang tahu kita apa yang mau dilakukan, apa yang harus dilakukan sehingga terstruktur, Pak, tersistematis rencana kerja kita untuk mencapai tujuan. Nah ini ya Bapak Ibu ya, setelah itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, Pak? Apa yang harus direncanakan? Yang pertama adalah bagaimana pembangunan sumber daya industri. Nah, pembangunan SDM industri, Pak, misalnya. Nah, misalnya sedang berdagai ini misalnya. Kita sedang melakukan RPIK di sedang berdagai. Dilihat potensinya tepung ya, atau outputnya dodol, pengembangannya seperti apa. Mungkin sektor makanan, ada padi dan sebagainya ya. Mungkin penguatan di sektor makanan berarti pembangunan SDM-nya ya tentang bagaimana SDM-nya itu dari sekolah menengah kejuruan, SMK atau pelatihan bagaimana supaya bisa membangun industri makanan yang baik, misalnya seperti itu. Diarahkan. Jadi harus tepat sasaran. Jangan dibuat nanti SMK elektronik padahal fokusnya itu mungkin di pembangunan sektor makanan misalnya seperti itu. Kemudian pemanfaatan penyediaan penyaluran SDA, pengembangan teknologi industri, kreativitas dan penyediaan sumber pembiayaan. Jadi pembiayaan, bantuan-bantuan dari pemerintah maupun koperasi dan sebagainya mengacu ke situ. Kemudian yang kedua, dalam RPIK itu juga, Pak. Jadi ini dari Undang-Undang Nomor 3, dibangunlah RIPIN, Pak ya, Rencana Pembangunan Industri Nasional, dengan merencanakan 4 konsep ini. Dari habis itu diturunkan jadi RPIK. Pembangunan sarana dan prasarana industri harus dibuat standarisasi industri, infrastruktur industrinya, perwilayahan industri, kemudian pemberdayaan industri, IKM, industri hijau, dan seterusnya, dan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri. Nah, tindakan pengamanan industrinya. Nah, ini konsep dari Undang-Undang Nomor 3. Nah, kemudian RPIK itu memang harus mengacu, Pak, ke RIPIN ya. Nah, di dalam RIPIN itu diminta kita harus menyusun visi, misi, dan strategi pembangunan industri. Begitu juga dalam RPIK, Pak. Nah, ada visi misi pembangunan industrinya. Kalau dari sini menjadi negara industri yang tangguh, kuat, berkeadilan, daya saing tinggi, melakukan inovasi dan teknologi. Jadi kata kuncinya, Pak, visinya itu industri tangguh itu apa, Pak? Jadi tahun 2035 diharapkan Indonesia itu punya industri tangguh yang kuat, sehat, dan keadilan. Kuat itu tidak mudah tutup, Pak. Tidak mudah bangkrut, gitu Pak ya. Fondasinya kuat, bisnisnya kuat, industrinya. Yang kedua daya saing, tingkat global, ekspornya baik. Nah, kita bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Nah, untuk itu industrinya itu harus yang berbasis inovasi dan teknologi. Jadi mau tidak mau kita harus memperbaiki inovasi produk-produk kita dengan menggunakan teknologi. Nah, misinya bisa dibaca. Kemudian muncul strategi, Pak. Nah, strategi yaitu membangun industri hulu dan industri berbasis sumber daya alam, mengembangkan pengendalian ekspor, industri hijau, dan seterusnya. Ya, nanti ini silakan dibaca ya, Pak, karena waktu kita terbatas. Nah, kemudian setelah kita susun visi ini ya, dari Undang-Undang Nomor 3 tadi ya, Pak, dalam RIPIN dari visi, misi, strategi, baru muncul indikator, Pak, sasaran. Nah, sasaran kualitatifnya apa? Nah, meningkatnya pertumbuhan industri ini kalau RIPIN ya, Pak. Industri, kontribusi industri bagaimana terhadap PDRB dan PDB 30%, kemudian meningkatkan kecepatan penyebaran pemerataan industri ke seluruh Indonesia, meningkatnya kontribusi IKM, dan seterusnya. Ini sasaran. Ini tuh RIPIN. Nanti di RPIK juga seperti ini, Pak, harus ada sasarannya. Nah, jadi kalau bisa dilihat di sini, sasaran kualitatif, sasaran kuantitatif, dan penahapan capaian industri itu dibagi 3 tahap, Pak. Jadi nanti kita susun, Pak, Bapak Ibu. Tahap pertama itu 5 tahun pertama. Ini contoh ya, Pak, di RIPIN ya. 2015-2019. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya dari kabupaten mana nih yang ikut yang belum punya RIPIN? Dari Serdang misalnya nih, dari Serdang misalnya. Nah, ini dari Serdang. Tahap pertama ini tahun 2022
sampai tahun 2027 berarti, ya Pak. Fokus pertama itu meningkatkan nilai tambah dulu Pak, sumber daya alamnya. Jadi kita harus kaji dulu apa sumber daya alam kita yang mau dikembangkan, potensinya apa, supaya punya nilai tambah. Nah, itu ya, nilai tambah. Kemudian selain itu, tahap kedua, kalau di RIPIN 2020-2024, keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan. Bagaimana setelah dapat nilai tambah produk itu dibuat lebih unggul Pak, daya saingnya lebih tinggi, bisa ke arah ekspor. Ekspor atau wilayah Indonesia, ekspor, disitulah dikaji, tapi harus berwawasan lingkungan, itulah industri hijau ya Pak. Nah, kemudian setelah itu tahap ketiga, ini dibuat 10 tahun Pak perencanaannya, karena jangka panjang ya. Bagaimana kalau di RIPIN industri sebagai negara industri tangguh. Nah, bagaimana kalau kabupaten kota menjadi industri tangguhnya itu punya produk unggulan, hasil industri, produk industri unggulan. Jadi kalau orang bicara Deli Serdang apa produknya, Sergei apa, gitu kan? Nah, Tapeng apa produk unggulannya? Nah, produk unggulan industrinya itu kalau bisa yang kami kira Pak, jangan terlalu banyak, 1 sampai 3. Brandingnya Pak, apa ini? Unggulan daerah kita. Dulu kalau waktu saya kerja di Kerawang, orang tahunya kalau Kerawang itu beras itu Pak. Tapi hasil pertaniannya. Nah, ini industri kita apa kira-kira? Mungkin kalau Sergei saat ini kan dodol ya Pak, tapi persaingannya jalan tol ada, jaga gak menurun. Nah, mungkin apa lagi kembangkan ini yang menjadi industri-industri yang besarnya, yang bisa besarnya Pak. Nah, ini lagi dikaji ya. Industri apa yang bisa dikembangkan dengan potensi daerah, potensi sumber daya alam, satu, dan RT RW kita. Nah, jadi harapannya 2035 pertumbuhan sektor industri non migas ini semakin meningkat, Pak. Jadi selama ini kan Indonesia dengan migas ya, Pak, minyak dan gas ya. Ini bagaimana non migas ini, Pak, mau dikembangkan? Kontribusi industri non migas dari PDRB, kontribusi industri, jumlah tenaga kerja sektor industri, persentase di bawah tambah diciptakan di luar Pulau Jawa. Nah, seperti ini. Kemarin saya lihat berita di Kota Medan ya. Nah, itu diharapkan masyarakat atau pemerintah menggunakan produk dalam Kota Medan kan gitu ya. Industri sepatu Pak misalnya atau pakaian. Nah, sekarang bagaimana nih? Nah, pengembangan industrinya supaya punya daya saing ke depan. Jadi orang nyaman memakainya dan punya brand yang baik. Jadi boleh arah-arah dari wali kota, bupati direncanakan pengembangan industri yang lebih baik. Oke, nah kemudian dari penahapan tadi Pak, nah kalau kita lihat bangun industri nasional, nantinya Bapak Ibu RPIP atau RPIK itu harus mengacu konsep dari RIPIN Pak, di mana ada 10 Pak produk yang unggulan industri nasional. Nah kita bahas ya Pak, ini dikelompokkan Bapak Ibu. Pertama industri andalan. Di Indonesia ada 6 industri andalannya. Pertama industri pangan, berarti hasil olahan makanan Pak. Makanan dalam kaleng, ya. Seperti Indomie Pak, itu untuk ekspor Pak. Industri pangan juga itu. Dalam kemasan, corner, nah itu kan Pak. Produk-produk kemasan, keripik, tapi dalam kemasan yang baik yang bisa diekspor kan Pak. Itu industri pangan juga ya makanan. Industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan, ini berhubungan dengan kesehatan. Kenapa? Karena kita masyarakat Indonesia potensinya 200 juta lebih. Ya, itu aja dipasarkan, Pak. Udah nggak usah ekspor, udah cukup ya. Selama ini kita ekspor ya. Nah, tempat tidur pun import dan seterusnya. Bagaimana kita menggantikan itu? Kemudian industri tekstil, ini kebutuhan papan ya. Jadi kalau kan sandang, pangan, sandang, papan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sandang ya, ini sandang nih. Industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka. Kemudian industri alat transportasi, elektronika dan pembangkit listrik. Nah, dari industri andalan ini Pak, nanti direview. Jadi seperti Kota Medan misalnya. Yang mana industri pangan, industri tekstil ya, dan seterusnya. Nah, sedang lagi apa nih kira-kira? Dari 6 ini apa yang mau dikembangkan? Nggak harus semua Pak, bisa 2, 3, atau paling banyak 4 saya pikir. Karena fokusnya di kabupaten kota. Industri pendukung. Nah,
Misalnya kita udah dapat ini, misalnya sedang berdagai, industri pangannya yang mau dikembangkan, industri pengolahan beras, dan seterusnya, gitu Pak ya, atau makanan dalam kemasan. Berarti industri pendukungnya apa? Kita bangun Pak rencananya, industri barang modalnya apa, mesin apa yang diperlukan. Kalau memang perlu banyak ribuan kuali, buat industri kuali Pak, kira-kira gitu ya, barang modal. Atau mesin ya gitu ya. Komponennya apa? Nah, industri komponen yang untuk membuat hal itu, bahan penolong dan cara industri. Ini industri pendukung. Kemudian industri hulu, nah berarti bahan bakunya Pak. Kalau kita bicara mau produksi makanan, misalnya mau diolah makanan dalam kemasan dodol dengan varian-varian terpilih dan sebagainya, mungkin industri hulunya apa, Bro? Tepung, untuk mengolah tepung, beras dan sebagainya ya. Nah, kalau memang industrinya logam, misalnya industri alat transportasi atau elektronika, mau nggak mau industri hulunya itu industri logam ya Pak. Nah, baru industri kimianya dan seterusnya. Baru kemudian jadi 10 industri produk unggulan itu Pak ada 3 yang fokusnya andalan, pendukung, dan hulu. Klasifikasi ya Pak. Ada 10 Pak. Nah, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian modal dasarnya apa? Harus kita kaji lagi Pak. Waktu menyusun RPIK, apa sumber daya alamnya, sumber daya manusianya siapa, teknologi inovasinya bagaimana. Dan prasyaratnya apa? Harus ada infrastruktur Pak. Misalnya jalan mana? Maka RT RW itu makanya gini Pak. Saya kadang bingung melihat pemerintah daerah kadang-kadang jalannya kemana yang dibangun, nggak berbasiskan industri. Maksudnya kalau kita memang ingin mengembangkan industri dalam satu wilayah, infrastrukturnya harus dibenahi juga. Itulah prasyaratnya. Kebijakannya bagaimana dan pembiayaannya. Jadi semuanya itu dari dinas PU atau dinas marga, PSD dan sebagainya memang harus mendukung itu ya, berhubungan dengan infrastruktur. Itulah namanya fokus terhadap pembangunan industri berkelanjutan. Nah, di sini Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat di sini juga industri prioritas tahun 2015 sampai 2035, ini dari yang ini Pak ya, ini yang 10 tadi Pak. Pangan, industri tekstil. Jadi kita Pak, ruang lingkupnya RPIK ini harus mengacu ke 10 ini Pak, industri yang mau dibangun. Ya, 10. Tapi nggak harus 10, bisa 3, 4, nah, kedua. Oke, kemudian tujuan kebijakan industri nasional. Nah, mungkin misalkan dibaca nanti yang di Undang-Undang Nomor 3 tadi Pak, arah kebijakan, pedoman, acuan, tolak ukurnya harus berhasil dalam 5 tahun ke depan. Dan manfaatnya bisa dijadikan pedoman bagi pemangku kepentingan dan masyarakat. Masyarakat itu siapa? Dunia industri Bapak Ibu. Dunia industri, pengusaha. Nah, jadi kita tahu nih, oh, ini ada dari Paluta tadi ya, Pak Kabar, Pak. Nah, jadi apa dari ini yang harus dibangun ini? Pedomannya apa? Apa yang mau kita kembangkan sini? Nah, dari Labuan Batu juga ya, Bu. Labuan Batu, apa nih kira-kira yang mau dikembangkan potensinya? Bahan bakunya apa? Mungkin sawit ya. Nah, turunannya mungkin sudah. Mungkin selain itu apalagi nih hasil pertaniannya. Nah, jadi pedoman. Jadi Pak saya investor nih, saya tahu nih, oh saya fokusnya ini, oh karena sumber dayanya udah jelas. Jadi bicara kompetitif Pak, Bapak Ibu, industri yang kompetitif tadi harus dilihat QCD Pak, quality cost delivery, kualitas kita, produk harus Pak, harus kualitas, delivery on time, tepatan waktu, dan yang terakhir Pak, QCD cost, biaya Pak. Nah, kalau ada sumber daya di situ, biaya kan semakin murah Pak, biaya supply chain-nya. Bahan bakunya langsung diolah di daerah industri yang dibangun, industri dan lebih murah. Nah, apalagi lihat lagi nanti transportasinya, ya, gimana dan kemana arahnya, seperti itu ya, didukung oleh fasilitas yang ada. Oke. Nah, kemudian sasaran pembangunan industri. Nah, ini Pak ya. Nanti Bapak Ibu juga harus punya sasaran ya, sasaran kerja, sasaran kinerja dalam RPIK. Laju pertumbuhan industri tanpa migas, peran industri tanpa migas. Nah, kalau ini sasaran nasional, Vipin, saya bisa diadop nanti untuk di RPIK.
mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan inovasi, memperkuat struktur industri, dan seterusnya. Nah, jadi sasaran ini Bapak Ibu kalau di Ripin tadi ya. Nah, in 2015 tahap kedua dalam Ripin, tahap ketiga, nah ini dalam Ripin ya. Oke. Fokus pembangunan industri 2015-2019. Nah, ini kemarin Pak ya, untuk Ripin ya. Peningkatan, jadi sama seperti itu juga Pak. Kalau yang belum ada nih misalnya Palas. Nah, Palas ini sudah ada nggak RPIK-nya? Jadi tahap pertama itu, ini Pak, 5 tahun pertama itu peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro misalnya. Yang kedua peningkatan kapasitas industri meningkat melalui inovasi ya, peningkatan kompetensi dan teknologi. Dan ketiga pembangunan industri di wilayah Indonesia ya. Ini kalau di Ripin. Nah, kemudian kalau dilihat di sini pengembangan industri prioritas tadi ada 10 ya Pak, Bapak Ibu ya. Nah, agar 10 ini bisa berjalan harus ada kebijakan lintas sektoral. Pengembangan sumber daya industrinya bagaimana? Ini kebijakan pemerintah Pak. Bagaimana pengembangan SDM, sumber daya alamnya, sarana prasarana, pemberdayaan, dan seterusnya. Oke, itu ya referensinya. Nah, sekarang bagaimana penyusunan RPIK? Nah, kita masuk RPIK. Nanti juga bisa dibaca di sini bahwa pentingnya penyusunan RPIK ini karena diminta Pak ya dalam Undang-Undang Nomor 3 ya tahun 2014. Kemudian dilihat pertumbuhan perkembangan kabupaten kota akan menyebabkan semakin banyaknya peluang pertumbuhan industri baik kecil, menengah, dan besar untuk memacu pertingkatan pertumbuhan jumlah industri. Oleh karena sangat dibutuhkan suatu kegiatan penelitian Pak tentang solusi yang tepat untuk menjadi acuan dalam merencanakan pembangunan industri itu. Jadi karena perkembangan kabupaten kota semakin meningkat, ya penduduk semakin banyak, gitu kan, kesejahteraan diinginkan harus meningkat. Jadi perlu kajian, Pak. Itulah RPIK. Pengkajian tadi harus dibuat dalam bentuk perencanaan. Namun pendekatan perencanaan implementasi yang berdampak parsial. Nah, untuk itu perencanaan implementasi ini harus dibuat baik, nggak hanya sekedar seremonial, Bapak Ibu. Kemudian maka pendekatan yang dilakukan adalah membuat rencana pembangunan industri yang linkage, yang lintas berhubungan dengan lintas sektor, gitu Pak ya. Nah, dan juga di sisi lain harus ada melihat keterbatasan pemerintah dalam pendanaannya untuk seluruh komoditas dan jenis industrinya. Jadi banyak hal-hal yang harus dilihat, sumber daya manusia, alam, fasilitas, dan keuangan pemerintah daerah. Nah, untuk itu menjadi sangat penting untuk memilih komoditas jenis industri yang menjadi fokus dalam perencanaan ini. Itulah saya bilang tadi, produk industri unggulannya apa untuk bisa ditetapkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, pemerintah di sini berdasarkan Ripin tadi, Undang-Undang Nomor 3, harus memiliki RPIK tadi, kemudian yang nanti direview oleh gubernur, dan kemudian penyusunan RPIK tadi nah ya, penyusunan RPIK dan RPIP tadi mengacu kepada peraturan menteri yang ada. Ini Pak, nomor peraturan menteri perindustrian nomor 110. Oke, jadi bisa dibaca-baca ini. Nah, kemudian dasar hukumnya, silakan Pak. Nomor 23, Peran Daerah, Cipta Kerja, dan seterusnya. Kawasan industri, pedoman penyusunan RPIP dan RPK. Ada Permenprin Pak, 110. Ini pedoman penyusunan rencana pembangunan industri provinsi dan kabupaten kota. Jadi teknisnya menyusun RPIK ini ada Permenprin 110. Nah, jadi di pasal 5-nya Permenprin 110 ini diminta bahwa RPIK tadi disusun memperhatikan Ripin Pak ya. Harus memperhatikan Ripin, kemudian memperhatikan RPJP, potensi sumber daya, tata ruang, dan keselesaian keimbangan ekonomi nasional. Oke. Proyeksi penyerapan tenaga kerja. Nah,
Nah, ini nanti Pak, nanti dalam kajian tadi harus melihat hal ini Pak. Harus mengacu ya terhadap peraturan Menteri Perindustrian ini. Nah, yang dituangkan dalam rancangan perda. Nah, setelah itu baru jadi ranperda Pak. Sebelum jadi ranperda ada naskah akademik. Nah, di sini. Jadi untuk jangka waktu 20 tahun. Nah, bagaimana sistematikanya? Nah, sistematikanya di sini adalah bagaimana yang pertama ada 5 bab ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah bab 1. Dilihat di sini bahwa bab 1 ini adalah pendahuluan. Apa isinya bab 1 ini? Ada latar belakang, dasar hukum, dan sistematika. Jadi di sini nanti di bab 1 ini dijelaskan latar belakang. Kita harus uraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, industri, potensi, permasalahan utama dalam RPIK. Kemudian harus kita jelaskan dasar hukumnya apa sebagai referensi. Kemudian setelah itu kita harus buat sistematika penulisannya. Ini sudah dirancang Pak ya dalam Permen Perintah di bab 1. Kemudian setelah itu bab 2, ini gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri kabupaten kota ya. Di mana di sini harus kita jelaskan Bapak Ibu, bagaimana kondisi daerah kita sekarang ini. Sumber daya industrinya seperti apa? SDM, sumber daya alam, sarana dan prasarananya bagaimana? Fasilitasnya, dan pemberdayaan industri kecil dan menengahnya bagaimana? Bagaimana program kita dalam pemberdayaan IKM saat ini Pak dan yang lalu. Jadi kita review dulu kondisi eksternal dan internal kita kabupaten kota. Mapping Pak, mapping permasalahan dan kondisi kita ya. Nah, setelah dapat kondisi kita saat ini eksternal dan internal, baru kemudian bab 3 itu membahas tentang saya jelaskan dulu bab 2-nya Pak ya. Jadi yang di bab 2 ini kondisi daerah ini menguraikan secara konteks aspek geografi, ekonomi dan seterusnya. Minimum 3 tahun terakhir. Kemudian sumber daya industri, menguraikan sumber daya manusia, sektor industri. Nah, sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi. Nah, jadi pengkajian dimulai dari ini, Bapak Ibu. Sumber daya industri kita apa? Kemudian sarana prasarana bagaimana nih? Sarana prasarana kita saat ini, kawasan industrinya, fasilitas jaringan, energi dan seterusnya. Yang saat ini yang ada, baru kita lihat industri kecil dan menengahnya saat ini. Jadi berdasarkan kondisi daerah tadi, baru nanti kita masuk ke bab 3, visi, misi, dan strategi. Baru kita buat apa tujuan kita atau strategi apa untuk mencapai visi dan misi tadi. Nah, di bab 3 diminta kita harus menyusun visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan pembangunan sasar pembangunan industri daerah. Ada visi misi pembangunan daerah, tujuan pembangunan industri, dan sasar pembangunan industri. Nah, jadi sasar pembangunan industri ini meliputi pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri non migas, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, dan seterusnya. Ini target-target Bapak Ibu harus dibuatkan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke strategi Bapak Ibu. Nah, strategi dan program. Setelah kita dapat visi, misi, dan target, baru kita buat bagaimana mencapainya. How? Bagaimana mencapai target-target tadi selama 20 tahun ke depan. Nah, justru itu kita harus buat strategi pembangunan industrinya bagaimana. Ya, selama 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 10 tahun berikutnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian program pembangunan industrinya bagaimana? Program dari strategi diturunkan menjadi program, Bapak Ibu. Program kerja. Ada penetapan sasaran dan program pembangunan industri unggulan. Apa? Industri unggulan kita. Kemudian pengembangan wilayah industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana, dan pemberdayaan IKM. Di sini programnya Bapak Ibu. Program selama 5 sampai 20 tahun ke depan. Nah, jadi kalau dilihat di sini, inilah
yang inti dari RPIK tadi Bapak Ibu, rencana pembangunan industri. Jadi harapannya kita sampai tahu apa arahnya. Jadi kalau sudah jelas program pembangunan industrinya selama 5 sampai 20 tahun ke depan, ini sebagai acuan pedoman kita Bapak Ibu. Siapapun orang yang berganti, kadis berganti, bupati, wali kota berganti, tetap dokumen ini sebagai panduan untuk memajukan industri di daerah tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, visi misinya pasaran ya. Oke, kita bisa saya jelaskan. Dan yang terakhir, bab 5 penutup. Nah, bab 5 penutup di sini dijelaskan harapan dalam sukseskan implementasi rencana pembangunan industri selama 20 tahun ke depan. Jadi menguraikan ringkasan keterkaitan bab 1, bab 4 dan harapan-harapan dalam implementasi program industri selama 20 tahun ke depan. Ringkasannya. Jadi kalau ya kepala daerah misalnya terlalu panjang baca bab penutupnya aja di ringkasannya di sini. Bagaimana untuk 20 tahun ke depan. Jadi kalau sudah punya RPIK sudah jelas ya Bapak Ibu ya, gambarannya apa? Apa rencana kerja kita? Produk unggulan apa? Produk industri unggulan apa yang mau dibuat, rencana kerja bagaimana? Apa yang harus dikembangkan? Itu dituang dalam RPIK. Baik Bapak Ibu, jadi kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya mungkin ada yang baru join tadi ya. Dari mana? Daerah lain ya. Nah, di sini ada dari Humbahas, Labuhan Batu, Palas, Deli Serdang, Sumatera Utara, ya, seperti itu Medan ya. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, RPIK ini adalah dalam menyusun RPIK kita harus tetapkan apa industri prioritas kita. Nah, dari yang 10 itu kita pilih. Dari 10 itu yang mana menjadi industri prioritas? Ripin kan ada 10 Pak. Kita turunkan dari 10 itu 2 atau 3. Datanya dari mana? Untuk dapat industri prioritas, kita lihat data hasil alam setempat. Ya. Sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, tambang dan sebagainya, data hasil alam. Yang kedua, kita lihat data industri existing. Justru itu Bapak Ibu harus punya data industri. Nah, banyak saya lihat, Pak, Bapak Ibu, industri apa aja yang ada? Data kami cuma ada 300, padahal industrinya ada 3.000 misalnya. Kecil menengah, ini perlu pendataan Bapak Ibu. Supaya lebih tepat nanti kita menyusun rencana kerjanya. Kemudian, setelah itu kita harus petakan gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri. Bagaimana gambaran kondisi daerahnya? Pembangunan industri. Masalahnya apa? Jalannya bagaimana? Tanahnya bagaimana, di mana bagaimana RT RW RDTR kita dan seterusnya. Oke. Dan kemudian setelah kita dapat industri prioritas yang akan kita kembangkan, baru kemudian kita susun strategi dan program pembangunannya. Ya. Dimulai dari RPJ, dari RIPIN ya, RIPIN, RPIP, kemudian RPJMD, RPJPD, RPJPD baru RPJMD ya. Kemudian Renstra, Dinas Perindustrian atau SKPD terkait. Kita lihat juga Renstranya. Misalnya Renstra Dinas Pertanian misalnya. Kita mau buat produk unggulan Dinas Pertanian hasil bumi, hasil pertanian apa misalnya. Misalnya kopi, misalnya pengolahan kopi gitu ya. Tapi Dinas Pertaniannya Renstranya nggak mengacu ke situ. Padahal perindustrian mengacu ke situ, kan gawat Bapak Ibu kan. Jadi kita mengacu ke situ, tapi bahan yang mensuplai bahan baku yang mengacu. Jadi ini harus ada sinkronisasi di sini, ya. Nah, dan muncullah nanti, dan kemudian RT RW dan RDTR ya, muncul nanti strategi dan program pembangunan untuk mencapai industri prioritas, supaya meningkatnya industri prioritas kita. Oke? Setelah itu, baru kita bangun industrinya, kita rencanakan pembangunan industri dengan menyusun perwilayahan industri. Nah, di sini dilihat bagaimana kondisi geografis, lokal industri existingnya, rencana lokasi industrinya, dan seterusnya. Ya.
dari pusat, dari Indonesia atau dari provinsi, mereka menjadi fokus mana? Mungkin tempat kita dijadikan fokus untuk membangun kawasan industri dan sebagainya, kita sinkronisasi. Setelah itu dapat, baru kita susun RPIK-nya. Nah, disusunlah. Jadi isi RPIK itu ya mengacu ketiga hal ini. Strategi program industri, industri prioritas. Nah, muncullah rencana pembangunan industri kabupaten kota. Setelah RPIK-nya selesai, baru Bapak Ibu menyusun dokumen naskah akademik. Gunanya apa? Untuk menyusun draft ranperda, Rancang Peraturan Daerah RPIK. Jadi ranperda itu harus dikaji dalam naskah akademik. Nah, sini nanti butuh pihak ketiga ya untuk kalau memang diperlukan untuk pendamping draft ranperda RPIK. Draft ranperda RPIK ini nanti yang dibahas dalam DPR ya, jadi perda ya. Oke, ini kira-kira Bapak Ibu gambar besarnya yang kita cakap-cakapkan tadi ya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu bisa menyusun sendiri RPIK-nya. Boleh, boleh. Tanpa pihak ketiga atau konsultan. Cuma agak pusing ya. Nah, harus kaji ini gitu ya. Nah, itu cara pertama Bapak Ibu. Nah, cara kedua boleh menggunakan pihak ketiga, apakah konsultan, akademisi dan sebagainya. Nah, jika menggunakan konsultan, ini yang dilakukan oleh klien kami. Jadi saat ini kita sudah membangun RPIK Langkat, Kota Medan, dan Sedang Bedagai yang dulu ya, yang sekarang lagi revisi nih. Lagi membuat untuk naskah akademik nantinya di Sedang Bedagai. Dan rencana Labuan Batu ya, Bu ya, dan Labuan Batu juga ini. Nah, jadi tahapannya kita susun modul kami, Bapak Ibu. Yang pertama pengkajian awal dan pembentukan tim. Jadi kami akan melakukan diagnostik kalau menggunakan jasa pihak ketiga ya, kita lakukan kajian awal. Nah, bagaimana ininya keadaan saat ini dan pembentukan tim. Jadi di sini persiapan penyusunan, pembentukan tim dan pengumpulan bahan. Bahan-bahan apa? Kami kumpulkan RPJMD, Renstra, ya, dari Bapak Ibu dan dinas terkait, data-data yang ada saat ini, data RT RW, kemudian juga data hasil pertanian, perkebunan, nanti kami lihat data-data itu. Oke. Kemudian setelah itu baru kami buat sosialisasi dulu Bapak Ibu. Untuk internal ada sosialisasi pemahaman penyusunan RPIK. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, minimal sekilas ya supaya tahu ini. Nah, karena diharapkan nanti orang-orang dinas perindustrian harus mendukung. Karena kalau kami hanya buatkan sendiri Bapak Ibu nggak paham, akhirnya nanti akan jadi dokumen. Nah, saran kami, ya kalau mencari pendamping itu nantinya jangan yang hanya menyusun dokumen aja Bapak Ibu. Harus bantu sosialisasi apa itu RPIK dan bagaimana penerapannya. Sehingga bisa diimplementasikan. Kalau enggak hanya dijadikan buku, perda yang memang masuk ke dalam lemari aja, nggak jadi panduan. Justru itu nanti kami sosialisasikan secara internal Bapak Ibu, secara internal. Misalkan dinas perindustrian Labuan Batu nih kita buat sosialisasi di sana. Siapa aja yang supaya paham tentang apa RPIK. Baru kemudian yang ketiga supervisi dokumentasi penyusunan RPIK. Nah, dimulai dari penyusunan rancangan awal draft naskah akademik RPIK. Jadi kita buat rancangan awalnya untuk RPIK. Nah, setelah itu baru masuk naskah akademiknya. Rancangan awal. Baru kemudian setelah jadi, baru dilakukan FGD internal Bapak Ibu. FGD internal, kita undang, selain dinas perindustrian, kita undang juga pihak-pihak terkait. Nah, pihak-pihak terkait, timnya ya Bapak Ibu. Jadi timnya itu nggak hanya dinas perindustrian, dinas pertanian, perkebunan, misalnya atau perikanan dan seterusnya, hasil bumi, dinas PU dan sebagainya. Nah, untuk kita diskusikan ini, TFGD cocok nggak ini? Arahnya ini bagaimana dukungan dari PU, bagaimana dukungan dari dinas pertanian, dukungan dari perikanan dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita dari masukan dalam FGD tadi kan udah ada rancangan RPIK, kita diskusikan. Baru kita sempurnakan lagi dari konsultan penyempurnaan hasil FGD. Ya, setelah disempurnakan hasil FGD-nya, baru kita buat lagi FGD Bapak Ibu.
FGD eksternal dengan pihak stakeholder. Ini kita undang. Nah, ini udah jadi nih. Udah 90% nih RPIK-nya jadi. Baru kemudian kita undang pihak ketiga. Siapa? Kadin, perguruan tinggi, misalnya ya, dunia usaha, Apindo, ya yang terkait lah. Para pengusaha, perguruan tinggi, akademisi yang terkait pihak masyarakat ya. Kita undang untuk memberi masukan terhadap RPIK yang disusun. Dari masukan ini nanti akan ada perubahan lagi Bapak Ibu, penyempurnaan lagi. Oh, Kadin mengatakan bahwa ini produk ini 5-10 tahun ke depan akan tidak ada daya saing karena di luar negeri sudah kebijakannya sudah menentang salah satu produk misalnya seperti itu. Bisa nanti kita review lagi, kita revisi supaya lebih sempurna. Lalu terakhir nomor 9, perumusan rancangan hasil naskah akademik atau RPIK. Baru dirumuskanlah rancangan akhirnya RPIK-nya dan menjadi naskah akademik, rancangan akhir naskah akademik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira yang kami lakukan misalnya sekitar 22 kali, 22 mendes ya, dan seterusnya selama 3 bulan biasanya. Ada juga yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, dan ada yang 3 bulan. Yang normalnya 3 bulan Bapak Ibu. Terakhir, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, demikian Bapak Ibu presentasi saya eksklusif pas jam 10.30 ya, sesuai janji. Pas ya, on schedule ya Pak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan saya kembalikan dulu ke moderator kita Bu Evi. Jadi Bu Evi ini sebagai marketing manager di KIMS Intrasindo Bapak Ibu. Dan nanti kalau Bapak Ibu mau lagi ke Medan, silakan kalau mau singgah ke kantor kami Jalan Karya 1 nomor 1 dekat BPJS. Ada kafe di situ Bapak Ibu namanya Smash Cafe. Jadi Smash Cafe depan kantor kita ada ruang training juga atau mau diskusi, mau sosialisasi bisa. Kalau tambahan nanti bisa dijelaskan oleh tim kami. Tim KIMS yang ada di kantor kami. Sekalian ngopi-ngopi. Baik, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Evi. Baik, terima kasih Pak Tirmidzi, Pak Iji atas pemaparannya tadi. Untuk Bapak Ibu mengingatkan mengisi daftar hadir yang sudah ada dikirim ke grup dan di chatroom juga sudah ada, materi juga sudah kami kirimkan materinya. Dan selanjutnya silakan jika Bapak Ibu mau bertanya, kita diskusi. Boleh raise hand, boleh langsung aja open mic-nya. Silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan. Dari Serdang, ada yang mau kita diskusikan? Pak Reza masih ada Pak? Masih ada Bu. Terima kasih. Pak, silakan. Pak Reza ikut ya. Apa kabar Pak? Ikut Pak. Izin Pak, Bu. Iya. Ada yang mau tanya sedikit ya? Iya. Berkaitan dengan syarat tadi membuat RPK ini kan harus sesuai dengan RT RW kita ya, Pak Bu, di Kabupaten Deli Serdang ini sesuai dengan RT RW kita kan 22 kecamatan. Sesuai dengan RT RW kita ini yang boleh membuat atau membangun industri ini hanya 7 kecamatan. Apakah seandainya kita membuat RPIK ini tidak menyalahi aturan RT RW kita karena sesuai dengan RT RW kita ada 7 kecamatan, sementara kita ada 22 kecamatan di antara 22 ini lebih dari 7 kecamatan kita punya industri. Nah, itu yang pertama. Berarti kita misalnya ada 7 kecamatan Tanjung Merawa, Percut, Sunggal, itu yang di RT RW kita membolehkan ada industri kan. Sementara kita bilang daerah pegunungan ada juga industri-industri kita. Seandainya kita buat RPIK ini apa tidak menyalahi RT RW? Yang pertama.
mungkin juga kabupaten yang lain juga ada kendala berkaitan dengan diperdakan. Apakah boleh repik ini hanya perbuk aja, jangan diperdakan gitu? Karena kalau diperdakan mungkin ada beberapa permasalahan yang susah kita ungkapkan juga berkaitan dengan anggaran dan lain-lainnya. Nah itu aja Pak, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Pak Iji mau jawab langsung Pak? Oke, boleh. Ya, Jangan lupa ya. silakan Pak. Baik Pak Reza, jadi kan Pak, RPIK ini kan mengkaji berbagai aspek. Yang tadi ya, yang produk unggulan. Nah, bentar Pak ya, ini saya share lagi. Pak Iji putus-putus. Ya, jelas Baby? Ya oke. Jelas. Oke. Boleh slide-nya ditutup nggak ya Pak? Enggak, ini saya mau share slide. Bentar, ya. Oh oke. Nah, jadi ini Pak. Nah, jadi kan Pak, kita ini kan mau bahas industri prioritas dan strategi ya Pak. Nah, apa menjadi industri prioritas kita Pak? Itu dulu Pak kajiannya. Bahan baku apa yang produk unggulan apa yang dimintain pasar Pak kira-kira? Yang masih 5-10 tahun yang ke depan masih bisa dikembangkan untuk bisa dipasarkan. Baru kita lihat sumber daya alam kita Pak, data hasil alam kita bagaimana. Ya Mbak? Nah, kemudian baru kita susun rencana strategi pembangunannya. Nah, rencana strategi pembangunannya, Renstra, RIPIN, RPJMD, dan kemudian kita lihat RT RW-nya mendukung nggak, gitu kan, Pak? Baru kemudian kita buat perwilayahan industri. Jadi disesuaikan dengan RT RW, Pak, atau RDTR dan RDTR kita. Jadi kalau memang udah disusun, ya kita sesuaikan. Yang boleh dibangun adalah ini ya kita sesuaikan dengan itu, Pak. Itu satu konsep, Pak. Atau ada konsep kedua, setelah dikaji, dilihat rupanya ada satu daerah yang potensinya besar, sumber daya alamnya bagus, kalau dibuat industri di situ akan kawasan industri akan semakin baik perkembangannya. Nah, boleh ya yang kedua kita usulkan lagi, bisa nggak ini dilakukan perubahan RTW misalnya Pak, seperti itu cara kedua Pak. Jadi cara pertama memang kita sesuaikan dengan yang ada, tapi kalau memang punya potensi besar ya mungkin kepala daerah punya kebijakan dan sebagainya, bisa seperti itu. Karena banyak yang saya lihat RT RW yang disusun kadang-kadang nggak melihat potensi industri ini Pak, karena belum ada RPIK-nya kan itu. Nah, jadi ya bisa dua sesi, dua cara Pak. Yang pertama yang gampang kita sesuaikan dengan RT RW kita, kawasan industri tadi. Dan yang kedua, kalau memang kita punya potensi yang besar untuk menjadi satu kawasan setelah dikaji memang layak, ya kenapa tidak? Mungkin bisa diajukan. Mungkin begitu Pak Reza? Iya. Gimana Pak Reza? Ya, paham. Kita kan takutnya kan Bu, Pak, seandainya udah kita buat RT. Kita nggak melanggar Pak, jadi kita paling gampang ini kita mungkin saya bacakan di chat ya dari Bu Evi ya. Dari chat saya bacakan ya Pak, atau Bapak bisa ini ya. Di Deli sedang ada perubahan Renstra. Yang perubahan Renstra. Gimana Pak? Sementara akademis RPIK-nya juga belum terlaksana. Oke. Jadi di Deli Serdang ada perubahan Renstra. Yang saya tanya apakah rancangan RPIK harus masuk dalam perubahan? Rancangan RPIK harus masuk dalam perubahan Renstra. Nah, akademis RPIK-nya juga belum. Nah ini tadi Pak, mana duluan ini, telur atau ayam? Kota Medan begitu juga kemarin ya, kita buat Renstra, kita diminta Dinas Medan membantu membuat Renstra di situ kan 5 tahun. Sebenarnya idealnya Pak, Bapak Ibu, yang harus dibuat dulu jangka panjangnya dulu. Kita mau ngapain ini Dinas Perindustrian ini? Apa yang mau dibangun sampai 5-20 tahun ke depan? Udah Pak? 5 tahun pertama ngapain, 5 tahun kedua ngapain, 10 tahun berikutnya ngapain. Nah, baru didetailkan 5 tahun pertama dari RPIK kita, apa yang harus dilakukan setiap tahunnya selama 5 tahun ini. Itulah didetailkan dalam Renstra sebenarnya Bapak Ibu. Rencana strategis, nanti ada masuk rencana aksi,
indikator kinerja RPIK harus masuk dalam Renstra. Sebenarnya idealnya begitu, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau ini kita lagi perubahan Renstra, RPIK belum ada, ya udah nggak apa-apa, Bapak Ibu susun aja Renstranya. Tapi nanti kalau memang RPIK-nya sudah jadi, ya sebaiknya disesuaikan lagi syaratnya. Kalau nggak, biar nyambung Bapak Ibu. Karena jangan sampai RPIK udah disusun, tapi ada rencana aksinya nanti yang lebih detail yang harus kita jabarkan dalam Renstra. Kan perlu anggaran, Bapak Ibu, ya kan? Bapak Ibu kan untuk mengeksekusi supaya RPIK-nya berjalan kan perlu ada anggaran yang diturunkan dari Renstra, dibuat Renstranya, kemudian jadi Renja, juga Bapak Ibu ya, dan bentuknya rencana eksekusi. Seperti itu, Bu Eki. Jadi saat ini ya, silakan aja Bu, nggak apa-apa karena belum ada. Oke, baik. Tapi nanti ke depan kalau memang sudah sudah. ada. Halo Pak. Iya Bu, silakan Bu. Berarti artinya memang harus rancangan untuk RPIK itu memang harus dimasukkan di dalam Renstra gitu. Karena Renstra kan perubahan Renstra udah apa ya? Tahun 2024 udah akhir Renstra di Bapak Bupati ini. Oh gitu ya. Oh, jadi kalau Ibu mau buat RPIK, memang harus dalam Renstra kalau memang menyusun RPIK ya. Masukannya. Karena rencananya kan untuk di perubahan ini dimasukkan untuk apa ya? Untuk memulai naskah akademis dulu gitu. Di tahun 2023 baru diupayakan ya Pak Kabit, Pak Reza untuk 2023 agar bisa diperdakan gitu. Ya. Jadi dimasukkan ya Pak di dalam Renstra. Iya Bu ya. Ya, silakan Bu, sebaiknya memang dimasukkan. Kalau memang bisa dimasukkan, yang penting bisa dieksekusi dan bisa dianggarkan. Bisa nggak dalam Renja tanpa Renstra? Itu dari internal. Itu maksudnya di strategisnya, di apa ya, isu-isu strategisnya, apa ya namanya Pak? Strategis ya? Kondisi. Rencana strategi. Nah, Masukkan di strategi atau kebijakan gitu? Atau di kinerja utama? di Renstra Bu ya? Iya, Kalau di Renstra itu RPIK kan ada. di apa lah Bu? Di strategi kita lah membuat RPIK. Pertama. Atau coba nanti di review lagi. Itu maunya kita bicarain lagi kan, karena kan pohon kinerja juga kan ada, Iya, Bu, ya. cascading juga ada gitu kan. RPIK itu belum pernah masuk gitu. Sementara ini kan waktunya untuk masa perubahan Renstra. Kalau memang lagi ada. RPIK itu penting, ya kan memang harus dimasukkan gitu. Gimana Pak? Ya cocok Bu, dimasukkan Bu. Bahwa kita harus membuat RPIK. Mungkin Ibu lihat nanti di mana di pohon kinerjanya, di perencanaan pembangunan industri itu di mana. Nanti mungkin Bu Ririn ada, Bu Filsa. Bu Iya Pak. Yang bangun ke Medan, kira-kira dari RPIK itu ada, kalau Bapak Ibu lihat di Permendagri ada terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan. Ada kodenya itu nanti indikator programnya. Kalau di Dinas Perindustrian Kota Medan itu sudah kita masukkan di indikator programnya, jadi sinkron dia terhadap yang kita lakukan perencanaan dulu, dokumen perencanaan itu RPIK maksudnya, kemudian eksekusinya itu bisa terkait dengan program sarana prasarana industri dan program yang lainnya yang mendukung untuk jalannya perencanaan yang ada di RPIK. Seiring sejalannya itu sehingga pembangunan industri itu terimplementasi baik dengan adanya anggaran yang kita buat yang di dalam itu sih dari Bapak Ibu antara RPIK dengan dokumen Renstra yang kita buat. Atau gini Bu Evi, nanti kapan ada waktu, silakan Bu Evi bisa datang kantor kami, silakan ngopi dengan Mbak Ririn atau Mbak Ririn bisa sana, silakan nanti di. Iya baik Pak, nanti sama Pak Kabit ya Pak Reza. Oh iya. Makasih Pak. Ya silakan. Nah. Jadi memang ya Medan Langkat kan sudah ya, dari sedang berdagi. Insya Allah dari sedang bisa menyusul. Karena kan kita kalau saya lihat salah satu potensi industri itu ada di Deli Serdang Bapak Ibu, di Sumatera Utara ya. Ya kan, mulai kawasan industri Medan itu bukan jadi kawasan industri Medan lagi ya, jadi kawasan industri apa? Ada kawasan industri, malahan areanya di Deli Serdang. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ada lagi tadi saya lihat yang tinggal dari Deli Serdang ya, mungkin karena memang mau
menerapkan. Jadi butuh kita diskusi lebih lanjut. Nanti kami akan follow up ya Bapak Ibu. Pak Reza, silakan Pak Reza kalau ada yang mau ditanyakan di Japri boleh Pak, di nomor hotline kita. Atau kita lagi konsultasi SOP ya di sana ya. Mungkin sekali nanti kalau lama bisa kita diskusikan. Iya. Baik. Tadi kita ya. Jadi Bu Evi Perindak sama Bu Evi ini soalnya. Jadi Bu. Iya, SOP-nya. RAB-nya belum nyampe ya, Pak. Oh, nyampe. Iya, Pak. Segera. Silakan Bu Evi. Jadi Bu Evi Perindak sebenarnya yang disusun itu RPIK dulu, Bu. Kalau memang bisa tahun ini RPIK dulu yang disusun. Baru tahun depan kita bicara naskah akademik dan ranperda. Karena naskah ya. Jadi maksudnya gimana Pak untuk di perubahan ini kita susun dulu. Jadi kan item-itemnya itu apa aja gitu yang mau dimasukkan ke EP-nya ataukah hanya apa ya monitoringnya atau FGD-nya itu yang masih belum saya paham Pak. Oh iya. Biar disusun gitu untuk di anggarannya. Iya, nanti Bu Evi mungkin bisa apa? Nanti ini Bu akan dikirimkan ini ya Bu ke Ibu ya oleh Bu Evi ya. Tahapan-tahapannya dan anggarannya. Jadi yang pertama itu kita memang menyusun RPIK dulu sampai FGD-nya nanti akan disusun. Tahun ini Bu, tahun depan baru dianggarkan lagi untuk menyusun naskah akademik dan ranperda. Iya Pak, iya. Jadi kalau memang kita ada anggaran nanti misalnya di akhir tahun ya, kita boleh mulai di awal juga boleh Bu, kita bantu kan semester 2 supaya nanti bisa terkejar biar lebih bagus. Iya, izin Pak sama Pak Kadis juga izin. Maksudnya biar untuk di perubahan di 2002 ini kita langsung action, 2023 kan itu memang akhir renstra Bapak Bupati ini 2024, tapi kan nggak mungkin 2024 itu Pak Bupati lagi memantau karena di 2023 inilah akhir renstranya gitu. 2024 kan dia udah akhir nggak mungkin memantau ini lagi kan, makanya 2023 ini ya saya berharap juga gitu supaya bisa terlaksana RPIK kan jadi prestasi juga untuk Bapak Bupati ini gitu. Iya Bu, iya. Cocok Bu, jadi jelas arah industri kita kan. Karena memang potensi yang sangat besar itu kalau kami diskusi-diskusi ya dengan tim konsultan dari Serdang ini. Ada bandara di situ, lokasinya strategis. Iya. Lintas apa? Masa kalah sama Tapanuli Tengah bilang Pak? Oh iya. Ya, setidaknya Deli Serdang kan diapit Sedang Bedagai, Kota Medan, Langkarian Bu itu udah semua Bu, maksudnya kita tinggal. Iya, iya sama-sama kita Pak dibantu biar langsung action nanti izin sama Pak Kadis kan di perubahan ini. Yes. Oh Pak Kadis hadir di sini ya? Iya. Ya, apa kabar Pak Kadis ya? Pak Kadis ya, silakan. Baik, silakan masih ada dari Labuan Batu, Ibu? Nggak ada Bu ya? Oke. Oke, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, tadi sebenarnya ada Pak Sinu Haji Pak dari Medan. Beliau setengah jalan izin karena diminta Pak Kadis untuk instruksi Pak Kadis lah ada kegiatan yang memang harus ditampilkan. Tadinya kita minta udah oke untuk sharing, tapi karena ada instruksi dari Kadis, beliau izin tidak mengikuti sampai akhir dari acara ini. Baik, dari Labuan Batu, ada yang mau ditanyakan, Bu? Ibu dengan Pak Rifai ya, Bu? Sama ya, Bu? Ibu Labuan Batu sama dengan Pak Rifai? Ya, oh ya, siap. Oke, Bu. Baik. Tadi Pak Rifai ada ya, tapi mungkin diwakilkan ke Ibu dulu. Baik, kami menunggu nanti informasi dari Pak Rifai untuk ini ya, selanjutnya ya, proyek yang akan dijalankan. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akan mengakhiri kegiatan ini. Terima kasih. Gitu ya Pak? Pak Iji, cukup Pak Iji? Cukup, Devi. Terima kasih buat semua. Insya Allah nanti kalau ada yang mau didetailkan, kita bisa ketemu di tempat Bapak Ibu, atau silakan kalau ke Medan mampir ke tempat kami ya, di Jalan Karya 1. Sekalian ngopi-ngopi.
Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Iji atas pemaparannya tadi dan sudah berbagi dan juga menjawab pertanyaan dari Dinas Perindustrian Deli Serdang. Kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini pada siang hari ini setelah lebih kurang 2 jam kita mengikutinya. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, Bapak Ibu dari Dinas Perindustrian Kabupaten Deli Serdang, yang sampai akhir masih bergabung dari Dinas Perindustrian Labuan Batu. Juga terima kasih atas waktunya. Teman-teman, Bapak Ibu, para profesional KIMS ya, Bu Ade, representatif Batam, terima kasih. Bu Vita, Bu Ririn, Bu Nisa, kemudian dari tim atas supportingnya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dengan menutup dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya mengakhiri kegiatan kita hari ini. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan perbaiki untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bu Evi. Terima kasih.